Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di duet kedua dari tutor pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Sebenarnya kemarin sudah kita adakan duet, tapi di aplikasi BBB-nya tidak tersimpan atau tidak terrecord. Jadi Ibu melakukan Zoom lagi untuk bagi rekan-rekan yang tidak melakukan web, jadi bisa melihat recordnya apa yang dibahas dari web kedua ini. Begitu ya. Jadi untuk web kedua, kita kan sudah ada tugas satu, jadi wanti-wanti untuk segera di submit, karena penilaian nanti dinilai dari tugas satu, tugas dua, tugas tiga. Nah, itu masing-masing 16,67% ya. Jadi akumulasi dari ketiga tugas itu 50%. Tugasnya 50% lagi diambil dari nilai buat kalian. Gitu. Jadi jangan sampai tidak mengirimkan juga ya. Nah, batasnya sampai tanggal 3 Senin pukul 3 ya. Jadi jangan sampai melebihi pukul 3, dan berarti setiap hari Senin sampai jam 11 tepat. Jadi sampai jam 3 hari saja ya. Jadi nanti dari sekarang kita sudah hari Sabtu, Minggu itu sudah dikirim ya. Dan dengan video yang jelas, suara terus ada perkenalan dari kalian dan video wajah kalian, gitu ya. Jangan hanya video untuk pengerjaan dari tugasnya saja, karena itu tidak lihat orangnya siapa yang ngerjain. Bisa aja kan kopi dari Facebook atau teman-temannya. Jadi harus ada makanya pada perkenalan diri di awal, apa dan kata apa, kemudian proses pengerjaan seperti apa, itu bisa dipercepat karena maksimal nanti durasinya 15 menit ya. Kemudian ada juga penutup ya, penutup dari videonya. Jadi sertakan juga source code, bisa berupa file PDF atau Word ya, ya. Ini kita bahas dulu mengenai tugas. Kalau misalnya kemarin kita udah diskusi tentang bisa data, main source ya, dan rata-rata sudah ada yang membuat aplikasi, ada yang sudah membaca referensi yang dari buku panduan, seperti itu ya, sangat bagus. Jadi untuk sekedar mengetahui aja, kalau misalnya mata kuliah PKP itu yang utamakan adalah tugas ya. Tapi kalau mata kuliah tidak berpraktik, itu memang komentar dan tanggapan di diskusi itu ada grade-nya, ada nilainya. Tapi kalau misalnya di mata kuliah berpraktik, untuk diskusi atau tanggapan tidak ada grade. Jadi yang dinilai itu hanya di tugas. Makanya ibu wanti-wanti untuk tugas ini jangan sampai tidak mengerjakan dan tidak sebelum waktu deadline ya. Gitu. Kalau mau tugas mau diskusi ya sangat baik, karena kita kan bisa berbagi informasi dan sharing-sharing gitu ya. Oke. Jadi di sini itu mau jadwal di tugas satu itu kan disuruh diminta untuk membuat menu restoran ya, berkenaan dengan restoran. Kemudian ada menu-menu makanan, minuman seperti itu ya. Nah, di sini di tugas satu itu kita diminta untuk membuat menu restoran yang terdiri dari menu makanan dan menu minuman. Kemudian dari menu makanan dan minuman itu adanya atribut-atribut seperti nama, harga,
kemudian kategori. Nah, untuk penamaan atau penamaan menu-menunya, misalnya makanan, apa itu yang mau kalian buat, misalnya nasi goreng, bakso, atau seafood, atau apa ya, itu terserah ya, tidak dibatasi dengan menu yang ada, lalu kita berekspor dengan sesuatu yang kalian sukai, ya. Misalnya kalian tidak mau makan yang berat, misalnya ringan-ringan, pancake atau apa. Jadi kalau masalah di penamaan menunya itu terserah kalian, masih bebas ya. Harga juga seperti itu, bebas, tidak dibatasi dengan yang ada, jadi bebas. Kalau kalian mau pakai menu yang tradisional dari kota masing-masing juga boleh. Ya. Jadi pengantar dari pemrograman berbasis desktop yaitu Object Oriented Programming, atau disebut juga bahasa Indonesia yaitu pemrograman berbasis objek. Sekarang ada pemrograman berbasis desktop ya. Jadi kita di situ ada yang kelas, kemudian ada metode, ada objek ya. Jadi di sini karena kita kemarin pembahasannya sudah sampai if else, if switch case gitu ya. Jadi pertama-tama kita buat dulu lah tipe datanya, variabelnya apa aja, identifier apa, keyword apa, objek dan metode juga. Dan nanti memakai namanya array ya. Ibu bilang tadi kan deadline itu tanggal 3 bulan ini November dan pukul 3. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Di pukul 4 dikirim ya sudah tidak bisa lagi begitu ya. Nah, jadi untuk tugas tadi kan kalau sudah kita buat menunya, kita masuk ke pemesanan. Jadi pemesanan tadi apa yang mau kita masukkan dari menu yang ada, jangan dari menu yang tidak ada. Jadi tidak ada yang mau kita pesan kalau menu tidak tersedia di daftar menu itu. Kemudian pesanan juga ada jumlah pesanannya, berapa kita pesan gitu ya. Kalau sudah kita pemesanan, kemudian menghitung total biaya. Nah, hitunglah berapa yang sudah kita pesan dengan harga-harga yang tertera tadi dikali jumlah yang ingin kita pesan seperti itu. Nah, di sini ada ketentuannya. Ketentuannya itu dikenakan pajak dari seluruh pemutaran kita transaksi. Kemudian dikenakan juga biaya pelayanan sebesar 20.000. Nah, ada juga penawaran khusus. Jadi ini adalah salah satu teknik marketing ya untuk penjualan. So, kalau 5 tahun kita bisa pakai atau restoran itu, jadi buatlah diskon. Diskon untuk biaya pembelanjaan atau pemesanan yang lebih dari 100.000. Jadi diskonnya berapa? 10%. Kemudian jika beli, ada penawaran jika minumannya dibeli 50.000 ke atas, ya, itu mendapat penawaran yang beli 1 gratis 1. Setelah tadi diproses semua, maka terakhirnya adalah pencatatan stok pesanan. Itu ya. Jadi apa yang kita pesan, berapa harganya, diskon semuanya tadi, termasuk pajak dan jadi biaya pelayanan sudah masuk ke dalam namanya stok pesanan. Itu. Kemudian masuklah ke contoh pemrogramannya. Jadi untuk pengaplikasiannya kalian boleh aja memakai yang diinstal
lokal ya Java atau yang online seperti ini. Jadi online banyak tuh, misalnya ini programming ini boleh, atau yang online lain banyak itu. Jadi karena belum memenuhi database, kita bisa pakai yang masih yang ya. Nah di sini ada dua jenis yang dibuat, ibu contohkan ya. Jadi ini yang pertama, ini kita nanti import dulu Java-nya ya. Ini agak longgar ya. Loading lambat ya, jadi banyak, jadi sinyalnya kurang bagus. Nah, nanti untuk awal-awalnya kita definisikan dulu tipe datanya, apa-apa aja yang dari tipe datanya. Tadi kan di dalam menu tuh ada kategori makanan, minuman gitu ya. Jadi dalam menu itu ada atributnya yang dikatakan tadi ada nama, menu, kemudian ada harga menu, kemudian ada kategori. Nah, kategori itu cuma dua ya, makanan dan minuman. Nah, jadi awal-awalnya kita definisikan dulu tipe datanya. Misalnya di sini untuk nama makanan atau nama menu kita buat string ya, tipe datanya, karena disebutkan kita memakai huruf atau kata atau kalimat ya, kata lah ya. Jadi tipe datanya kita definisikan untuk string ya. Kemudian untuk harga kan dia tuh angka ya. Kita bisa menggunakan integer atau double boleh. Kemudian untuk kategori kan itu terdiri dari kata ya. Itu pakai string lagi. Nah, jangan terbalik-balik, yang string dibuat integer yang integer dibuat string ya. Kemudian di sini ada public dulunya, di sini ada nama, harga, kategori. Nah, jadi masuk ke public string get name. Jadi di sini ada return nama, ada return harga, kemudian return kategori. Nah, di sini kalian boleh membuat nama-nama menunya. Ini terserah nama menunya apa yang mau dipakai. Kemudian di sini tadi kita definisikan nama menu, kemudian harga, kemudian kategori. Nah, ini udah masuk ya ke kategori makanan dan kategori minuman. Gitu. Oke, itu kita untuk penampilan yang menampilkan di objeknya. Di sini kita buat masuk ke public static void tampilan menu. Yang mau kita tampilkan di output ya. Di sini system.out.println. Jadi yang mau kita tampilkan di outputnya apa aja gitu ya. Jadi di sini kita menampilkan nanti get name, nanti namanya, kemudian nanti harga ya. Jadi get name, harganya kita masukkanlah rupiah karena kita di Indonesia ya, memakai mata uang rupiah. Kalau misalnya pakai dolar, oke. Ini agak di sini juga minumannya begitu. Tapi misalnya kita menampilkan namanya, kemudian harganya ya. Jadi ada kategori makanan dan ini kategori minuman. Jadi bisa.
kita mau rapikannya tapi ininya belum aktif ya. Jadi agak lama-lama sedikit. Oke, tunggu dulu. Kalau banyak yang dibuka ini aplikasinya, jadi dia agak sedikit lemah. Nah, jadi kalau untuk awal dari pembuatannya, dia tuliskan dulu apa sih tipe data yang cocok atau baik untuk sebuah di berikutnya. Misalnya nama, misalnya kalau misalnya ada di tanggal, jenis desain, seperti itu ya. Kalau misalnya huruf, pakai apa, string, kalau angka, ada yang berkoma, pakai apa, terus, gitu. Jadi, dia telitikan tipe datanya sesuai dengan inputan apa nanti yang mau dihasilkan outputnya. Ya. Jadi kalau umur, misalnya umur kan itu kan angka ya, kalau itu integer. Ya, sebalik-balik begitu ya. Nah, ini kayak kali. Oke, kita kurang banget ya. Tunggu dulu ya. Jadi untuk pengerjaan nanti tugasnya, untuk awalnya perkenalkan diri dahulu, kemudian apa namanya, perkenalkan diri dengan suara yang jelas, dengan wajah, dengan video, jangan hanya pengerjaan saja yang direkam, tapi wajahnya tidak, begitu nggak tahu apa itu ngerjain sendiri atau diambil dari YouTube ya. Nah, perkenalkan diri sama suaranya yang jelas, jangan kebanyakan musik di belakang, jadi nggak denger gitu, nggak denger suaranya, karena musiknya yang terlalu keras daripada suara kalian untuk menjelaskan video yang kalian pakai dan buat ya. Seperti itu. Nanti koneksinya lagi sangat-sangat lambat ya. Saya belum bisa meramingannya. Jadi ini komprehensif sekali untuk pengerjaan tugas. Jangan sampai tidak mengerjakan ya, tidak mengerjakan tugasnya. Nah, di sini untuk yang contoh kedua tadi itu sudah lambat sekali ya. Jadi untuk contoh kedua itu pesanannya kita bisa input sesuai dengan formatnya. Jadi kebetulan kemarin ada teman yang mengerjakan dengan menggunakan metode ini atau struktur pengerjaannya ya. Tadi kan ibu definisikan dulu tipe-tipe datanya. Nah, kalau di sini boleh definisi tipe data langsung ke isi dari data yang mau kita tambahkan. Gitu. Nah, ini tipe datanya langsung isinya, tipe data langsung isinya seperti itu ya. Boleh dengan cara apa? Contohnya cara inputannya untuk hasilnya sama dengan adanya pemesanan. Jadi buat formatnya boleh. Jadi kalian punya style masing-masing dalam pengerjaan tugas ya. Harus sama semua ya, tapi intinya dia punya namanya ada tadi potong harus potong pajak, potongan seperti dari pelayanan itu, kemudian ada juga diskon ya. Jadi kayaknya nanti diskon 10% juga pemesanannya melebihi 100.000 seperti itu ya. Oke,
tunggu-tunggu tugas kalian submit segera, dan mohon semuanya submit, jangan lagi juga yang ketinggalan lagi ya, karena ini sangat penting. Tugas-tugas adalah inti dari pembelajaran di semester ini, jadi harus dilaksanakan dan disiapkan ya. Oke, sampai di sini dulu buat kita. Ini sebenarnya untuk merecord yang kemarin sempat tidak tersimpan ya di PPT-nya. Kemarin teman-teman yang ikut web pasti sudah tahu ya kita pernah melakukan web. Nah, ini hanya recordingnya biar teman-teman yang tidak ikut bisa melihat apa sih yang dibahas gitu ya. Oke. Dan mulai mohon maaf, sampai berjumpa kembali di slide berikutnya, slide ketiga. Nanti ditunjukkan lagi kapan pelaksanaannya ya. Jangan lupa kumpul tugas, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.